si kalian statistika udah kunjungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Sebelum mulai pelajaran, tolong dipastikan dulu ya jurusnya. Kita mesti sama. Siapa aja yang nggak masuk kamu tahu nggak? Fadlan, Eja, terus apa lagi? Alasannya apa aja ya? Kayaknya baru bangun deh Bu. Kayaknya sih. Kenapa kamu tidak membangunkan sebagai tujuan? Kan beda. Beda. Ya udah saya bangunin boleh nggak sekarang? Beda atau? Oh iya maaf. Oke. Ada yang tahu materi hari ini? Puisi. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu puisi? Pasti tahu ya. Iya. Tahu nggak? Karya sastra. Nah, apa itu puisi? Tolong dibacakan Amel. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Bahkan puisi sering diatur seperti rangkaian kata-kata yang menggambarkan rasa penulisnya atau penyair. Nah, puisi juga merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, materai, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh makna. Dapat dipahami? Dapat. Oke. Kita lanjut ke ciri-ciri puisi. Nah, puisi itu terbagi menjadi dua bagian. Coba dibaca Sofan. Oke Bu, ciri-ciri puisi itu ada 5. Kenapa? Iya, tapi boleh minum dulu Bu. Nanya kasur. Parah. Iya ibu, tadi pantengnya telat. Udah ada, Bu pergi ya. Kita semua Tolong dibacakan Sofan. Oh iya baik Ibu. Ciri-ciri puisi. Di sini ada puisi lama. Puisi lama itu merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Di mana aturan-aturan itu yang pertama ada jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak Dari mana? Jadi dikasih nilai. Ya, saya ajak kasih nilai dulu yang lain. Oke, lalu selanjutnya itu ada puisi baru. Boleh silahkan dibaca oleh Resti. Tuh Resti mana pun. Ya, Bu. Makanya kali. Kasih puisi lo ini ciri-cirinya ya. Dibaca ini buatan ibu. Iya, ini. Ciri-ciri puisi lama. Pertama, tidak diketahui nama pengarangnya. Kedua, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra. Ketiga, sangat terlihat akan aturan-aturan yang sudah dimaknai, menyampaikan pada nilai seluruh kata atau. Nah, yang tadi itu pengertian dari puisi lama berikut dengan ciri-cirinya. Oke, selanjutnya itu ada puisi baru. Boleh dibaca oleh Reva. Main HP. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan yang mana bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata ataupun rima. Ciri puisi baru yang pertama mempunyai bentuk yang rapi, simetris. Dua, persajakan akhir yang teratur. Tiga, memakai pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang lain. Empat, umumnya puisi empat seuntai. Lima, di setiap garis atasnya sebuah gatra satuan sintaksis. 6, di tiap gatranya terdiri dari dua kata, pada umumnya 4 sampai 5 suku kata. Oke, berikut ini pengertian dari puisi baru. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Nah, jenis-jenis puisi itu terdapat 3 macam. Boleh dibaca oleh Nahwa. Semuanya Puisi naratif aja. puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu
keahlian dan petualangan. Oke, tadi itu pengertian dari puisi naratif. Lalu selanjutnya itu puisi deskriptif. Boleh dibaca Arya? Dalam jenis puisi ini Di dalam jenis puisi ini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Lanjut. lalu yang terakhir itu ada puisi lirik. Boleh dibaca pada Puisi lirik jenis-jenis ini terbagi ke dalam beberapa macam, diantaranya satu lagi ialah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, misal di Jakarta Raya Asmus Tani ya. yang mengungkapkan perasaan duka penyanyi di kota Jakarta. Sarenda merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Sarenda bermakna nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Dan juga banyak menciptakan sarenda dalam 4 kumpulan sajak, misalnya sarenda biru, sarenda hitam, merah jambu, abu, ungu, dan lain sebagainya. Warna-warna di belakang sarenda itu menggambarkan sifat nyanyian belakang Dari mana? itu. Nyanyian cinta itu ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Ode ialah puisi ialah puisi yang berisi pujian terhadap sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Ode banyak ditulis sebagai pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi, contoh seperti Teratai karya Sanusipane, Diponegoro karya Syaril Anwar, dan Ode buat proklamator karya Leona Musa. Nah, berikut jenis-jenis puisi dari puisi lirik. Boleh diulang kembali ada apa aja? Naratif. Lalu yang ketiga ada Nah, di sini ada unsur-unsur puisi terbagi menjadi 2. Boleh dibaca? Azmi? Unsur puisi ada 2. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur intrinsik puisi ialah diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Yang kedua unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik puisi ialah aspek historis, psikologis, filsafat, dan religius. Baik, di sini kan dari unsur intrinsik itu ada diksi, imaji, lalu majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Di sini ada pengertiannya ya. Diksi itu adalah pilihan kata. Dalam membangun puisi, penyair hendaknya memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama, lalu kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam suatu puisi keseluruhan. Lalu yang berikutnya itu ada imaji atau daya bayang, yaitu ketika membangun puisi ialah penggunaan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual, auditif, ataupun taktil. Lalu yang ketiga itu ada majas. Majas itu atau gaya bahasa ya. Gaya bahasa atau majas itu dalam puisi ialah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna, kiasan, atau lamin. Lalu yang berikutnya itu ada bunyi. Bunyi itu dalam puisi mengacu pada dipakainya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. Lalu yang berikutnya itu ada rima. Rima ialah persamaan bunyi
atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Lalu ada ritme. Ritme adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa monoton bagi penikmat puisi. Lalu yang terakhir itu ada tema. Tema ialah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisinya. Nah, lalu ada unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur ekstrinsik itu ada aspek historis. Aspek historis. Nah, aspek historis merupakan unsur-unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Lalu yang berikutnya itu ada aspek psikologis. Aspek psikologis merupakan aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Lalu yang berikutnya itu ada aspek filsafat. Dalam aspek filsafat, beberapa ahli menyatakan bahwa suatu filsafat berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra keseluruhan. Dengan beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa filsafat dan karya sastra dalam hal ini puisi tidak saling terkait satu sama lain. Lalu yang terakhir itu ada aspek religius, di mana dalam puisi mengacu pada tema yang umum diangkat dalam puisi oleh pengarang. Boleh diulang kembali, ada berapa unsur puisi? Ada Dua. Ada unsur sama ekstensi. Oke. Lalu yang berikutnya itu ada struktur puisi. Struktur puisi juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada struktur batin. Boleh dibaca, Wina? Yang pertama yaitu struktur batin. Struktur batin puisi bisa disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal, seperti yang pertama tema atau makna. Ini ialah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair di mana medianya berupa bahasa. Yang kedua, rasa atau feeling, yaitu ini ialah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Pada umumnya, ungkapan rasa ini berkaitan dengan latar belakang sang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain-lain. Yang ketiga ada nada. Nada adalah sikap seorang penyair terhadap audiensnya serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Melalui nada, seorang penyair dapat menyampaikan suatu puisi dengan nada mendikte, menggurui, memandang rendah, dan sikap lainnya terhadap audiens. Yang keempat ada tujuan. Tujuan, maksud, atau amanat ialah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada audiens. Oke, boleh diulang kembali, ada berapa struktur batin? Ada. Rasa, nada, tujuan. Ini struktur apa? Batin. Lalu yang berikutnya itu ada struktur Fisik. Boleh dibaca. Struktur fisik yang pertama tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, perwujud, dan puisi ini sangat berpengaruh pada pemaknaan isi puisi itu sendiri. Yang kedua ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Pemilihan kata pada puisi sangat berkaitan dengan makna yang ingin disampaikan oleh si penyair. Yang ketiga ada imajinasi. Imajinasi adalah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, yaitu ada pendengaran, penglihatan, dan perasaan sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah mereka merasakan yang dialami sang penyair. Yang keempat ada kata konkret, yaitu merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Kata-kata yang dipakai umumnya berbentuk kiasan atau imajinatif, misalnya penggunaan kata salju untuk menjelaskan kebekuan jiwa. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna. Gaya bahasa ini disebut juga dengan majas, yaitu ada metafora, ironi, repetisi, pleonasme, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada rima atau irama atau adalah adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi baik di awal, tengah maupun di akhir puisi. Jadi ada berapa struktur fisik? Tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama. Sudah ingat ya? Oke.
Ada puzzle boleh di ini apa namanya? Ditempel. Nanti yang duluan di sini kalian harus nebak itu apa. Zahra. Tempel dong, Kak. Ini apa kayak ini? Ini. Kita pemirsa. Ini. Dengan kata apa? Apa ya? Apa iman? Yang mengungkapkan pengalaman. Apa dikatakan? Ini. Belum ada ininya ya, belum ada judulnya ya. Udah. Udah boleh Kita duluan. cepet dong kalau mau ketawa. Apaan sih gue udah. Oh iya lah, maju Kita dong. duluan ya. Ya udah sih udah dihadap di depan. Ini cuma satu. Iya cuma satu. Yang itu. Kira-kira yang kalian susun itu apa? Coba boleh dipilih. Kertas. Oh, dipilih apanya? Apa sih? Apa ya? Apa? Unsur. Kamu dulu pilih. Oh. Ini mah ekstrim. Ini emang apa intinya? Intrinsik sama ekstrim. Oh, Berarti apaan? sabar dong. Ini Ini doang. kita lihat dulu ya. Makna apa? Mau dari kelompok mana dulu? Yang pertama dulu. Kan satu juara satu. Iya betul. Coba kita lihat Dari ya belakang kelompok ya, satu satunya. pilih apa tadi? Unsur intrinsik. Coba kita lihat ya apa aja yang ada dalam unsur intrinsik. Yang ketat. Ayo. Coba dalam unsur intrinsik itu ada apa aja? Yang pertama itu ada ritme, yaitu dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa monoton bagi penikmat puisi. Terus yang kedua itu ada bunyi, merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Kata-kata yang dipakai umumnya berbentuk apa sih? Enggak ada berbentuk kiasan, terus ada imaji, susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair. Terus ada tema itu ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan. Terus rima itu persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi. Terus ada diksi, yaitu kata, dan yang terakhir ada majas, itu gaya bahasa yang menimbulkan efek dan konotasi tertentu. Coba kita lihat ya. Semuanya benar. Ritme itu dalam puisi itu dinamika suara. Oh, salah selain itu kan lupa. Iya. Jangan belum gitu dong. Harus vokal. Benar dong. Benar Dalam kebaikan. benar dicek ya. Salah. Dua-duanya dikali. Iya, soalnya ini ada belajar. Ini ada kata konkret. Apa tadi struktur apa aja? Apa? Enggak, ini yang kamu pegang tadi. Nah, Soto ada apa aja? Ada tema, rasa, Bentar, nada, itu sesuatu. topografi,
Bentuk format suatu puisi seperti Benar ya, benar. ya betul. Sama. Diksi, mana diksi merupakan pemilihan kata ya. Benar, benar. Oke, benar. Imaji. Ada dong. Nah, mengacu pada dipakainya. Tapi memang tidak ada itu. Apalagi Oh itu kata kunci. penggunaan Terbalik kata-kata itu. konkret. Terbalik. Dia punya sendiri. Mas, gaya bahasa mana gitu bahasa? Bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata bermakna biasa. Ya benar. Rima atau irama adalah adanya persamaan bunyi yang menyampaikan puisi baik di awal, tengah maupun di akhir. Sudah ibu. Jadi kan kalian udah ini apa? Menyusun pengertian dari struktur fisik sama unsur intrinsik. Nah, kalian bikin puisinya lalu analisis. Kok ada tugas lagi? Mulai nyari puisi. Kita harus bikin apa nyari puisi. Boleh nyari. Siapa yang saya bikin puisi? Nah, tumbuhan bakat muda. Apa itu? Bikin puisi. Puisi. Membuat puisi. Judul puisinya yaitu Sisa Langkah Asik. Karya siapa lagi? karya kelompok 1. Di ujung senja aku menemukan bayangmu masih tinggal di lantai waktu. Namun hatiku belajar berjalan lagi. Meski jejakmu belum benar-benar hilang. Udah Sama judulnya sih. Ada di sana. Oh, enggak usah. Udah. Ayo. Ada yang mau? Ayo, Safarian. Puisinya judulnya Jejak Senja di Ujung Jalan. Ini pemikirannya sama ibu. Di ujung jalan senja bertaut dengan membawa sisa langkah pulang. Ada rindu yang jatuh perlahan di antara ranting, berbisik tentang perjalanan yang belum usai. Jadi kita boleh simpulkan ada yang mau sebut apa aja yang tadi kita pelajari. Unsur ekstrinsik. Naria ibu mau? Angkatan. Ayo Naria. Kira-kira tadi belajar apa aja nih? Cepat hadiah katanya. Belajar Boleh diangkat. Apa semua? Apa itu? Ayo coba. Jadi tadi kita udah belajar tentang apa sih itu puisi, terus jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ada apa? Serenda, ode. Puisi lama dan Oh iya, puisi lama sama puisi baru. Itu sebagiannya. Terus poin-poin itu ada apa aja nih tadi? Ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Mau disebutin nggak Bu? Enggak usah. Terus ada apa lagi? Sebutin. Sama ada unsur batin. Struktur batin dan juga struktur fisiknya Ibu. Dapat dipahami? Paham. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.